Konstitusi setelah menolak permohonan uji material undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara. Mahkamah Konstitusi menetapkan ibu kota negara tetap di Jakarta, bukan di IKN ya. Yang dulu kita begitu membanggakan ya, si APRI sampai begitu membanggakan kita ada IKN. Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Katanya ini tuh IKN-nya di Malaysia, jadi IKN kita itu ngikutin di Malaysia ini ya. Mana ibu kota Malaysia? Jawabannya lu semua pasti bilang Kuala Lumpur kan? Tapi lu tahu Putrajaya nggak? Sebenarnya Malaysia itu punya 2 ibu kota. Ada Rencanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang terencanakan. Jadi semuanya udah rapi. Ya, semuanya udah rapi. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional kita. Kantor pemerintah, oke? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu. Sorry, it's DJ. Hai, welcome back again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Oke, nah masih ingat dengan IKN? Ibu Kota Nusantara, itu hari digadang-gadang itu menjadi Ibu Kota Republik Indonesia ya, dan pernah juga dibandingkan dengan Putrajaya Malaysia. Yang dibandingkannya itu katanya Putrajaya itu kok sepi kan, padahal katanya ibu kota. Siapa yang kata Putrajaya itu ibu kota? Nah, ini ramai juga orang Indonesia yang pikir ya bukan Kuala Lumpur lagi. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas. Ternyata di sini katanya putusan Mahkamah Konstitusi itu gaskan ibu kota Indonesia masih Jakarta. Nah dulunya ya kan awal-awal itu wow sombong bagi tahu segalanya. Dekat IKN nanti ada ini, ada taksi terbang, ada rumah terbang, orang-orang berterbangan ya. Oke teman-teman, so kita dengarkan kenapa kira-kira dan bagaimana kabar IKN ini, apakah sudah rampung, sudah siap pembangunannya atau bagaimana? So jom langsung saja kita tonton videonya. Status Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dinyatakan Mahkamah Konstitusi setelah menolak permohonan uji material undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara. Menurut MK, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tetap harus melalui keputusan Presiden, dan sampai saat ini Kepres itu belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita ke soal rupiah yang masih tertekan. Dolar Amerika Serikat meski dibuka menguat tipis, rupiah belum beranjak dari level 17.500 per dolar. Rupiah masih tertekan, kondisi global, pemerintah menyiapkan stabilisasi pasar obligasi keuangan termasuk surat berharga negara. Ada tengok berita terbaru sekarang. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan ibu kota negara tetap di Jakarta, bukan di IKN ya. Bukan di ibu kota Nusantara, tetap di Jakarta ibu kota negara sekarang. Jadi apa sekarang proyek IKN? Jadi apa? Jadi apa IKN sekarang? Berapa besar ya anggaran yang dikeluarkan untuk membangun IKN? Yang dulu sombong kita ya, begitu membanggakan ya, si APRI sampai begitu membanggakan kita ada IKN, ada ini bla 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 bla. Serem. Akhirnya jadi apa? Jadi kota hantu IKN. Jawablah, ulaslah sedikit tentang IKN. APRI, Kokori, Bung Diji, IKN Zong. Final, IKN bukan ibu kota negara. Putusan MK final tetap Jakarta ibu kota negara Indonesia. Kemana aja lo say? Ngedabrus, bangga-banggain, repot-repotin kita semuanya, anggaran habis. Terus katanya investor antri berjubel gitu kan, mau investasikan mana? Akhirnya tetap Jakarta tercinta ini mau tenggelam jadi ibu kota negara. Padahal gue calon investor loh. Gue udah siapin duit mau beli penthouse pas depan Istana Merdeka ikan ada Garuda itu. Tapi kalau bukan ibu kota kan bakal turun itu harga. Aku tetap mau investasi di Jakarta. Belum ada peresmian daripada Presiden ya bahwa sudah dipindahkan ibu kota Indonesia ke IKN ini. Dan ya memang sudah banyak sekali anggaran-anggaran uang daripada
pemerintah Indonesia sudah masuk ke sana untuk pembangunan ya. Wis, memang terlampau banyak dah ya. Di sana masuk uang. Tapi tak tahu macam mana kabarnya. Ada juga katanya ya jadi kota hantu, sepi, dan tak jalan katanya proyeknya, disebabkan banyak juga investor asing kurang menarik IKN ini, kurang menarik untuk melabur ke sana ya, takut kan, karena masih baru lagi, belum stabil lagi, tahu-tahu nanti tak jadi ibu kota kan rugi kan, so orang berpikir 100 kali lipat gitu untuk melabur pergi ke sana. Oke, so ya Jakarta masih lagi pilihan. Jakarta pun karena ditakutkan ya akan tenggelam katanya, diakibatkan paras air laut itu sudah lebih tinggi daripada daratan. Ada itu videonya ya. Jadi ya mungkin dulu usulan pergi ke IKN, tapi sekarang pun tak tahu macam mana cerita, belum ada perkembangan lagi. Kita tengoklah ke depannya nanti ya. Padahal dulu udah sombong kan, kokori lagi, bukan main dulu ya. Katanya, kalah nanti Putrajaya. Karena Putrajaya kan dipindahkan kan. Tapi Putrajaya dan Kuala Lumpur beda dengan IKN sama Jakarta ya. Kalau Putrajaya itu bukan ibu kota ya teman-teman. Kuala Lumpur tetap menjadi ibu negeri Malaysia. Tapi Putrajaya itu adalah pusat pemerintah. Di sanalah kantor-kantor ya, pejabat-pejabat, semuanya di sana. Itulah kenapa sepi. Dulu dikatakan kan pernah, wah Putrajaya sepi pak, sepi. Kita ingatkan lagi ya. IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuman kumpulan kantor-kantor pemerintah, oke? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada, orang-orang non PNS-nya mendominasi. Itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal, kegedean, kurangan orang. Di Australia itu Canberra, orangnya dikit. Pada maghrib berada sepi. Saya bilang nggak boleh kita IKN kayak begitu. IKN kita harus tetap ramai, ya. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Tuh kali sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak. Sepi Pak, emang sepi kan? Gua apa sana? Ini ada bus stop. Jadi bus stop di Putrajaya itu begini. Tapi nggak terurus ya. Nggak dibersihin. Kotor bro. Tapi bagus. Ada motor saja. Nah nanti kalau di Kalimantan Indonesia ibu kotanya pindah macam inilah jadinya ya, bersih gitu. Kalau ya tak jadi. Tapi kalau Jokowi udah nggak jadi presiden kayaknya nggak jadi ya, tapi nggak tahu lah. Betul ya kata dia. Oke, jadi kita lanjut dulu. Ini adalah Putrajaya, perbadanan Putrajaya. Dan ya bisa dibilang Putrajaya sangat bersih. Jadi sekarang saya akan bawa kalian jalan sampai ujung sana, biar kalian lihat suasana sore di Putrajaya ini ya.
Ini biasanya rame sore ini, kok sepi ya? Apakah orang mau berbuka ya? Tapi ini kan belum lagi. Oh, apakah kita boleh lewat taman tuh? Tapi banyak nggak disapu ya, nggak ada orang bersih gitu. Itu kan daun-daun Orang-orang kerja je, sekarang kering nggak kan, jadi daun Putrajaya. kering. Oke, bila kalian jalan sore di kawasan Putrajaya ini memang pas buat kalian yang suka jogging ya. Kalian boleh lihat, ini dia parkir di jalan ini. Boleh juga ya parkir di jalan. Oke, nah tadi dikatakannya Malaysia ada macam kota mati disebabkan ini petang-petang. Ini pun time puasa ya. Orang pun mau cari juadah buka puasa ya. Tadi juga dikatakan Bapak itu pun kotanya sepi, Pak. Contohnya kota-kota gagal. Walau ini bukan ibu kota, Pak. Mungkin gini ya, karena ya orang Indonesia itu terbiasa dengan bunyi bising, ya hon-hon 24 jam ya, bising keramaian. Jadi kalau pergi ke tempat yang tenang, diorang mencari-cari kebisingan itu. Nah, betul ke? Kan? Cari-cari kenapa tak ada orang ya? Kenapa sepi ya? Ih, saya lagi suka sepi kan. Tak ada ramai sangat orang. Oke teman-teman, nah macam itu tadi dikatakannya kalau di Malaysia ini, kalau di Putrajaya ini, after orang balik kerja, orang terus balik ya, tak ada di sini berkeliaran, melainkan kalau orang yang jogging, lari banyak juga lah dekat Putrajaya. Tapi mostly kalau buat urusan-urusan, apalagi ketika bulan puasa, ya diawalkan lah mungkin. Mereka di dalam office, di dalam pejabat-pejabat ini membuat urusan. Macamnya kalau sehari mau pergi kan renew visa ya, perpanjang visa, pergi ke immigration, di dalam itu saja berurusan. Lepas kalau mau balik ke parking dan naik kereta terus balik. Gitu je urusan-urusan yang dibuat di Putrajaya ini. Taja orang saja bising-bising di sini ya. Oke, kita tonton lagi. Di mana ibu kota Malaysia? Jawabannya lu semua pasti bilang Kuala Lumpur kan? Tapi lu tahu Putrajaya nggak? Sebenarnya Malaysia itu punya 2 ibu kota. Ada Kuala Lumpur, ada Putrajaya nih. Salah. Definitely salah, total salah. Nah, jadi pada yang belum tahu nih, Putrajaya atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah Pusat Pentadbiran bagi Ibu Negara Malaysia. Pusat pentadbiran kerajaan Malaysia telah dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya bermula pada 1999 sebab kesesakan dan kepadatan yang sangat serius di Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur masih kekal sebagai ibu negara Malaysia mengikut perlembagaan dan kekal sebagai pusat perundangan, kewangan dan komersial negara. Majoriti penduduk di Putrajaya ini merupakan Bumi Putra dan sebahagian besarnya merupakan penjawat awam yang bekerja di pejabat kerajaan. Okey? Boleh tangkap sampai situ? So, Putrajaya ini terletak di kawasan selatan negeri Selangor berjarak 25 km dari selatan Kuala Lumpur. Pada 1 Februari 2001, Putrajaya telah diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan ketiga Malaysia selepas Kuala Lumpur dan Labuan. Penubuhan Putrajaya ini merupakan hasil perancangan Perdana Menteri pada masa itu iaitu Mahathir Mohamad dan cetusan idea pembinaan daripada Ilyas Omar iaitu Datuk Bandar Kuala Lumpur masa tu. Faham kan? Itu. 2 ibu kota. Suka hati je nak bagi 2 ibu kota dekat negara orang. Boy biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Putrajaya di Malaysia. Dan ini kelihatan beda antara kota yang tidak direncanakan dan kota yang direncanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang direncanakan. Jadi semuanya udah rapi. Ya, semuanya udah rapi. Misalnya saya berada di depan Masjid Putra, misalnya sungainya atau danaunya atau jalannya itu semua bisa dibikin rapi ya. Pada dan sistem transportasinya juga itu kan Putra, ini gedung parlemen lah kira-kira itu. Ini trotoarnya, kemudian jalannya dan bagaimana transportasinya. Mudah-mudahan IKN
di Kalimantan juga gitu ya. Jadi direncanakan dulu dengan matang, baru kemudian dikerjakan. Kalau IKN cukup matang nggak ya rencananya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri dari kota yang direncanakan adalah tidak ada kabel di atas jalan ya. Ini kita di Putrajaya di Malaysia yang merupakan ibu kota dan tanda kutip pemerintahan. Jadi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan bukan pertanian, kementerian gitu, semua di sini. Ada Kementerian Keuangan, ada bahkan tenaga kerja dan kemudian pemadam kebakaran. Namanya di sini Bombay. Ada di sini. Tapi ini direncanakan jalannya besarnya berapa, kemudian kementeriannya, kemudian transportasinya, dan lihat nggak ada kabel sama sekali di atas, hanya lampu-lampu lalu lintas, lampu penerangan, dan keindahannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun IKN, tapi Malaysia punya Putrajaya yang berdiri hampir 30 tahun. Banyak orang bilang Putrajaya itu kelihatan sepi, tapi menurut aku ini bukan soal rame atau enggaknya. Putrajaya itu dibangun buat slow living, gedung-gedung besar, jalanan lebar, rapi dan tenang. Di sini juga pusat gedung pemerintahan Malaysia. Orang kesini buat kerja, buat urusan negara, dan semuanya kelihatan tertata, sistemnya jelas dan fungsinya juga jelas. Menariknya, walaupun tenang, menurut pengalaman aku, Putrajaya itu cocok banget buat short escape, buat lepak sebentar, jalan santai tanpa hiruk pikuk kota besar. Buat aku, Putrajaya itu bukan kota yang sepi, tapi kota yang sudah dewasa, terstruktur, rapi, dan tahu mana fungsinya. Jujur ya, kalau misalkan aku mau balik lagi ke Malaysia, bukan Kuala Lumpur yang jadi Papua destinasi yang pengen aku datengin, tapi kota Putrajaya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di komentar, dan follow aku kalau kalian suka travel dengan observasi kayak gini. Salam kenal, aku Yeno Dava. Katanya ini tuh IKN-nya di Malaysia. Jadi IKN kita itu ngikutin di Malaysia ini ya. Lihat. Lihat tempat-tempatnya. Putrajaya tuh. Comel-comel sekali ya. Jembatannya. Tenang sangat di sini. Senyap-senyap. Masjidnya besar sangat. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional ketika membangun ibu kota baru di Naypyidaw. Demikian juga Kazakhstan ketika membangun ibu kota barunya di Astana, dan juga Pakistan ketika memindahkan ibu kotanya ke Islamabad. Baik bagi negara maju maupun negara berkembang, mereka semua menganggap bahwa pembangunan ibu kota mereka adalah sepenuhnya urusan dalam negeri mereka dan masalah kedaulatan, bahkan masalah martabat dan harga diri bangsa. Kerajaan akan menilai semula pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengkaji beberapa langkah strategik bagi memastikan projek ini berjaya sepenuhnya. Kalau tak percaya, cuba tengok. Tengok. Di mana tu orang? Tu dah. IKN kembali diguyur investasi sebesar 6,5 triliun dari Malaysia. Setelah Cina resmi berinvestasi ke IKN, kali ini giliran Malaysia yang berinvestasi sebesar 6,5 triliun di IKN untuk proyek properti. Untuk tujuan itu, 10 syarikat negara telah mengemukakan 11 surat kepada pengerusi Nusantara. Datuk Seri Anwar percaya syarikat-syarikat Malaysia ada kepakaran bertaraf antarabangsa untuk sama-sama membangunkan IKN Nusantara. Pertumbuhan diyakini bakal memberi manfaat kepada wilayah di Malaysia kerana pusat pentadbiran Indonesia di Kalimantan Timur hampir dengan Sarawak. Nggak ada orang yang mau pergi ke IKN nantinya. Kenapa? Tidak ada orang yang mau pergi ke IKN. Ya dong, kalau ngapain? Enggak, yang kan IKN menjadi ibu kota politik, tapi ibu kota pemerintahan, ibu kota budaya, ibu kota industri, ibu kota keuangan, mudah-mudahan tetap Jakarta. Saya nggak paham sih Mas, itu apa Jakarta ini masih ibu kota nggak sih? Masih. Ibu kota apa? Negara. Negara masih, officially masih. Kan sudah ada dulu presiden yang dulu kan? Ya, tapi kan perpresnya nggak ditandatangani sehingga peralihan belum terjadi. Tidak ditandatangani? Enggak. Tidak atau belum? Ya, belum. Prediksi IKN, Ibu Kota Nusantara, akan menjadi kota hantu atau proyek mangkrak semakin mendekati kenyataan.
Kota baru itu seolah menjadi ajang pembuktian antara prediksi yang menyaksikan kelanjutannya dengan ambisi Jokowi untuk memiliki legasi. Ambisi Jokowi untuk mewujudkan IKN ini dimulai dengan membuat undang-undang IKN yang mengabaikan proses lazim pembentukan sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dilakukan secara komprehensif dan minim partisipasi publik. Seharusnya sebagai negara yang menganut prinsip sebagai negara hukum alias Rechtsstaat, pembentukan undang-undang harus memberi ruang kepada publik sebelum disahkan menjadi undang-undang. Tapi yang terjadi malah penguasa menentukan hukum dan pasca terbit undang-undang baru diperdebatkan akibat adanya pro kontra. Oke teman-teman, nah tadi itu ramai juga ternyata daripada orang-orang Indonesia sudah berkunjung ke Putrajaya dan mereka tengok ya tempatnya tenang, best buat healing, tata bangunannya teratur, ya pembangunan yang sudah direncanakan matang-matang dan sudah berjalan ya sampai sekarang, dan di sana itu adalah pusat pemerintahan Malaysia ya, diatur di sana. Jadi bukan sunyi karena langsung tak ada kehidupan di sana ya. Disebabkan itu dia hanya orang yang buat urusan lah pergi sana rata-ratanya kan. Dan sebenarnya tempat tinggal ada je dekat sana, tapi mungkin bukan dekat area pejabat-pejabat kantor itu ya. Nah, ada tapi tetap masih di Putrajaya. Ada juga kawasan perumahan ya, biasanya itu untuk pegawai kerajaan ya yang kerja dekat Putrajaya itu. Nah, di sana dia orang tinggal. Kedai-kedai pun ada. Sari kalau mau pergi Putrajaya selalulah, disebabkan saya selalu renew visa dekat Putrajaya immigrationnya. Nah, oke teman-teman. Nah, kalian juga boleh pergi datang ke Putrajaya, tengok di sana sekarang sudah ada daripada Kuala Lumpur. Pokoknya saya tengok ada juga lah MRT pergi ke Putrajaya, bus pun dah ada ya dekat Putrajaya. So kalian boleh pergi ke sana karena dekat saja daripada Kuala Lumpur pergi Putrajaya ya, tak jauh pun gitu. Oke, so kalau dibandingkan dengan IKN rasanya tak boleh lah, disebabkan IKN pun belum jadi lagi kan. Malaysia dah 30 tahun lebih dah beroperasi, dah diatur, dah siap juga. IKN belum lagi siap, jadi tak boleh dibandingkan dan memang tak sama. Sebabkan IKN itu katanya digadang-gadang mau menjadikan itu menjadi ibu kota, sedangkan Malaysia itu bukan ibu kotanya, tetap Kuala Lumpur ya. Oke teman-teman, so itu tadi beberapa videonya. Kalau kalian ada pendapat, pandangan lain, boleh korang berikan komennya di bawah. So segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. See you, bye bye.